Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Ray, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Ray. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan.
Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Saya juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Ray, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Ray. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan
menunjukkan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas
Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana, Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Ray, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Ray. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah
menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia.
Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana, Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Ray, baik dari segi kasus, kerugian,
waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan. Maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Rai. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku.
Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI,
Blok Medan, dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan, dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Rai, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Rai. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut
yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP.
Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Rai, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Rai. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Rai Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Rai, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan. Maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Rai. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut.
pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia,
Rai Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Rai Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Rai, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Rai. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Rai Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Rai, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Rai. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK.
Desa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK.
Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Saya juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Ray, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Ray. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan
unggahan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi
bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Ray, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Ray. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjalani
menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia.
Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana, Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kang Santet kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Ray, baik dari segi kasus, kerugian,
waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan. Maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Rai. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku.
Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustofa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Ray, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Ray. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Ray Rangkuti adalah kasus CSRBI,
Blok Medan, dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan, dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Rai, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Rai. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut
yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP.
adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Rai, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Rai. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Rai Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Rai, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Rai. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut.
pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana Kang? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Kemarin soal KPK RI membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Hasto Kristianto. Terkait wacana tersebut, PDI Perjuangan lantas memberikan responnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Minggu 29 Desember bereaksi keras terkait kemungkinan Megawati diperiksa oleh KPK. Dia meyakini Megawati tidak akan dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pasalnya, Said menilai tidak ada kaitannya antara kasus tersebut dengan Megawati. Ia memastikan Megawati tidak berperan dalam perkara ini. Elit PDIP itu pun meminta setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini terlalu jauh soal hal tersebut. Said juga meminta agar tidak menggiring opini terkait kasus tersebut, sebab menurutnya narasi itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Salah satu aspek diantaranya yakni akan merosotnya nilai perekonomian bagi masyarakat kelas menengah. Bukan tidak mungkin ke depan akan terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, KPK mengungkap peluang memanggil dan memeriksa Megawati dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Megawati disebut menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masih buron. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia,
Rai Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto bertujuan untuk menggoyang PDIP. Tak hanya itu, menurut Rai Rangkuti, penetapan tersangka tersebut juga berkaitan dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Kalau dirunut, pernyataan HK dan sebagian lagi orang PDIP hampir semuanya memberi sinyal bahwa Pak Jokowi berada di berbagai upaya pelembagaan PDIP. Lebih bertambah lagi setelah dipecat dari partai. Sesuai pengakuan HK, akan ada pentersangkaan dirinya jika keluarga Jokowi dipecat dari PDIP. Ini adalah pandangan umum yang ada di PDIP, kata Rai, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Diketahui KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara ex-caleg PDIP yang kini masih buron Harun Masiku. Kasus HK ini, sejatinya, bukanlah kasus prioritas di KPK mengingat setidaknya ada 3 kasus lain yang sudah seharusnya ditangani KPK segera, kata Rai. Kasus yang segera harus ditangani tersebut menurut Rai Rangkuti adalah kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. 3 kasus ini adalah kasus besar dengan dugaan pelaku orang-orang berkuasa dan dengan nilai yang juga cukup besar. Mengapa seperti tidak disentuh oleh KPK? Padahal proses hukumnya telah berlangsung lalu seperti mandek, jelasnya. Menurutnya, dengan kenyataan itulah maka kasus HK ini bisa dilihat untuk 2 tujuan. Pertama, menggoyang PDIP dan menutupi kasus CSRBI, Blok Medan dan Sahbirin Nur. Kenyataannya, belum ada pernyataan apapun dari komisioner KPK baru terkait dengan 3 isu ini, terangnya. Kasus HK, kata Rai, baik dari segi kasus, kerugian, waktu dan aktor sudah tidak banyak urgensinya. HK bukan lagi sebagai bagian dari kekuasaan, maka bobot kasusnya berkurang drastis. Maka mengherankan KPK seperti bernafsu untuk menuntaskannya, kata Rai. Uniknya, malah aktor utamanya belum ditangkap. Karena belum ditangkap malah penyertanya dijadikan sebagai tersangka. Dengan beberapa uraian di atas, tentu, mengaitkan kasus HK ini dengan Jokowi tidaklah berlebihan, tandasnya. Setelah menjadi tersangka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengancam akan membongkar bukti skandal korupsi di era pemerintahan Joko Widodo. Merespon itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut PDIP dan Jokowi sudah siap perang kasus. Rocky Gerung di akun YouTube miliknya pada Sabtu 28 Desember mengatakan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin meruncing. Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah memprediksi bahwa akan berakhir pada duel skandal. Di sisi lain, Jokowi disebut juga sadar bahwa selama dirinya menjabat sebagai presiden, data-data telah dikantongi oleh PDIP. Karenanya Jokowi hingga saat ini menurut Rocky tidak bisa menaklukkan Megawati Soekarno Putri. Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga rahasia Jokowi di PDIP bukan hanya soal publik, melainkan juga privat. Rocky pun menilai PDIP saat ini sudah siap untuk perang kasus. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal melakukan perlawanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik di tanah air. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan responnya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto meminta Hasto Kristianto untuk melaporkan bukti video skandal elit politik ke aparat penegak hukum. Tessa menuturkan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan. Menurutnya, Hasto bisa melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejagung, ataupun KPK.
Tessa pun memastikan aparat akan menindaklanjuti tersebut sesuai prosedur. Sebelumnya, juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli menyatakan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi hingga mengintervensi proses penegakan hukum. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Guntur mengatakan Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja. Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut berpotensi juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pun turut merespon soal kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Said mengatakan sejatinya setiap pihak tidak perlu berspekulasi dan beropini lebih jauh soal hal itu, sebab hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di publik. Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Said juga dapat memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada sama sekali Megawati berperan. Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menegaskan perkara ini tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Megawati. Said meminta agar perkara tersebut yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka itu untuk tidak dibesar-besarkan opininya. Said menilai apabila kegaduhan perihal hukum terus terjadi, maka nantinya akan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember 2024. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan juga akan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video diduga terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU RI pada Pileg 2019. Guntur juga mengatakan video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Ia mengungkapkan waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana? Nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK